Halo guys, welcome to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelasin bagaimana cara membuat data perusahaan baru dalam aplikasi Mayop. Nah, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya aku mau jelasin cara-cara atau langkah membuat data perusahaan baru dalam aplikasi Mayop. Langkah pertama adalah double klik pada shortcut program Mayop. Nah, selanjutnya akan muncul 5 kotak dialog. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Open digunakan untuk membuka data file Mayop yang telah ada, Create untuk membuka data file perusahaan baru, Explore untuk menampilkan data contoh perusahaan yang telah disediakan, What's New digunakan untuk menampilkan file HTML yang terhubung dengan internet, Exit ini digunakan untuk mengakhiri program Mayop. Nah, karena kita baru awal nih menggunakan Mayop, jadi kita bisa milih menu Create. Klik tombol Create untuk memasuki tampilan Introduction. Di bagian ini menjelaskan mengenai salam pembuka dari Mayop dan penjelasan secara singkat mengenai penggunaan Mayop. Klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian Company Information. Di bagian ini kita mengisikan beberapa poin mengenai data perusahaan. Serial number ini nggak usah diisi ya. Lanjut ke company name, ini wajib diisi. Kita isikan dengan nama perusahaan. ABN ini diisi dengan kode pajak perusahaan. Karena pada soal dan kasus ini nggak ada keterangan, jadi nggak usah diisi. Selanjutnya address, ini diisi dengan alamat perusahaan. Selanjutnya phone number, ini diisi dengan nomor telepon perusahaan. Selanjutnya fax number diisi dengan nomor fax email perusahaan. Yang terakhir adalah email, ini diisi dengan alamat email perusahaan. Nah, jika ini sudah diisi semua, langsung klik tombol next. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian accounting information. Di bagian ini kita mengisikan informasi akuntansi perusahaan. Yang pertama adalah current financial year, diisi dengan tahun terjadinya transaksi. Jadi, jika kita mendapat soal dan bukti transaksinya terjadi di tahun 2019, maka kita bisa mengisi kolom tersebut dengan tahun 2019. Karena ini kasus soalnya tahun 2019, jadi di sini saya akan mengisi tahun 2019. Selanjutnya adalah last month of financial year. Dipilih dengan bulan terakhir periode pembukuan. Kita harus melihat kebijakan akuntansi perusahaan di bagian umum dulu. Periode akuntansinya tahunan berakhir di bulan apa? Jika periodenya semisal di soal 1 Januari sampai 31 Desember, maka ini bisa kita pilih di bulan Desember ya. Selanjutnya adalah conversion month, dipilih dengan bulan terjadinya transaksi. Jadi, jika kita mendapat soal dan bukti transaksinya terjadi di bulan Desember, maka kita bisa mengisi kolom ini dengan bulan Desember. Yang terakhir adalah number accounting periods. Di sini terdapat dua pilihan, 12 dan 13. Dalam pemilihan ini kita sesuai dengan kondisi soal. Biasanya ada soal yang 12 dan ada yang 13. Kalau 12 nantinya jurnalnya penyesuaian ditaruh di bulan Desember. Kalau 13 ditaruh tersendiri di periode 13. Karena pada soal yang saya pakai ini di periode 13, maka kita isi dengan 13. Jika sudah selesai, klik next.
Masuk ke bagian konfirmasi. Di bagian ini, Anda diminta untuk mengecek lagi informasi akuntansi perusahaan. Karena di bagian ini nantinya jika ditemukan kesalahan, Anda tidak bisa memperbaikinya. Anda harus mengulang pekerjaan dari awal, makanya harus teliti. Selanjutnya masuk ke bagian account list. Di bagian ini kita diminta untuk memilih salah satu cara dalam pembuatan daftar akun. Di sini ada 3 cara ya. 3 pilihan. Yang pertama, memulai dengan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Yang kedua, dengan cara mengimpor. Dan yang ketiga, memulai dengan cara membuat daftar akun sendiri. Nah, aku pilih yang kedua. Jika sudah menentukan pilihan, langsung klik next. Masuk ke bagian company file. Di bagian ini kita diminta untuk memilih tempat di mana kita akan menaruh file atau pekerjaan. Caranya adalah klik change untuk merubah tempat penyimpanan. Untuk pemilihan tempat penyimpanan bersifat bebas. Jika sudah, klik save. Selanjutnya diklik next. Langsung masuk ke bagian conclusion. Di bagian ini terdapat 2 pilihan, staff assistant dan comment center. Staff assistant ini dipilih jika ingin melakukan penyetingan. Kalau comment center akan diarahkan langsung ke menu-menunya. Nah, aku klik yang comment center. Nah, seperti ini tampilan comment center. Nah, tadi aku udah jelasin ya bagaimana cara membuat data perusahaan baru dalam aplikasi Mayop. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!